Halo assalamualaikum Sobat Meng. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita film zombie, yang berjudul Zombiepura. Di awal video ini, kita diperlihatkan oleh seorang tentara yang sedang boker, tiba-tiba tentara itu mendengar suara gaduh di belakangnya. Dirasa suara itu makin mendekat, tentara itu pun memutuskan untuk menghentikan bokernya, saat ingin mengancing celana. Secara mengejutkan kakinya pun ditarik, sehingga dia pun terjatuh. Lalu terlihatlah penampakan sesosok tentara yang telah menjadi zombie dan menyerangnya. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya, terlihat di kamp militer para tentara sedang melaksanakan upacara bendera, seorang tentara yang bernama Tan Kayu sedang asik mabar epep. Sehingga teman di sampingnya kesal, yang bernama Zeya Tazan. Pas saat bendera sudah di atas, tiba-tiba HP-nya pun error. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Sersan Lee. Sehingga HP-nya pun disita. Tan Kayu akhirnya dihukum. Beruntungnya Sersan Lee ditegur ayahnya yang juga atasannya. Sehingga Kayu pun terbebas dari hukuman itu. Saking malasnya mereka mengatur rencana pura-pura sakit, agar bisa dapat surat sakit di ruang medis. Dan parahnya senjata yang Kayu bawa disimpannya di bawah rerumputan. Sesampainya di ruang medis, terlihat banyak prajurit yang sedang sakit, karena tidak mau mengantri, Kayu pun memiliki ide dengan mengambil obat nyamuk milik Xiaoling. Kemudian obat nyamuk tersebut dioleskan ke matanya, sehingga mata Kayu menjadi merah. Alhasil rencana mereka berhasil mengelabuhi sang kapten. Keadaan pun tiba-tiba menjadi panik, ketika ada tentara yang di awal video ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kapten pun mengeceknya, dan menyuruh anak buahnya untuk memberi nafas buatan. Saat sedang memberi nafas buatan, tentara yang tidak sadarkan diri itu pun bangun, dan langsung menggigit leher tentara yang berada di hadapannya. Mereka yang melihatnya pun menjadi panik ketika zombie tentara itu mulai menyerang mereka satu persatu. Anehnya zombie itu tidak menyerang Kayu, malah berbalik menyerang Tazan. Sersan Lee dan Xiaoling pun terdesak oleh zombie tentara tersebut. Xiaoling kemudian bersembunyi di lemari. Bukannya membantu, Kayu malah meninggalkan Sersan Lee dalam keadaan terdesak. Akhirnya Sersan Lee berhasil menghalau zombie tersebut dan masuk ke ruangan bersama Tan Kayu. Tanpa mereka duga, ternyata di dalam ruangan itu ada satu zombie di sana. Mereka berdua pun berhasil melumpuhkan zombie itu dan mengikatnya di kursi. Mereka berdua pun menyusun rencana agar bisa keluar dari ruangan itu. Seketika Kopral Kayu memiliki ide yang sangat cemerlang. Dengan menaruh senter di mulut zombie yang terikat itu, alhasil zombie yang di luar ruangan itu pun terpancing dengan lampu senter. Mereka bertiga pun berhasil keluar dari ruangan medis itu. Setelah di luar, mereka diperlihatkan kekacauan di kamp tersebut. Kemudian mereka memutuskan kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Saat di dalam mobil, Kayu tidak berhasil menyalakan mobil itu, tapi Kayu punya rencana lainnya. Karena dia suka bermain epep, strategi ngendok pun dia terapkan. Agar bisa bertahan sampai buyah. Karena tidak pernah menembak, Kayu pun terlihat susah dalam memegang senjatanya. Kemudian senjata itu diberikannya kepada Sersan Lee. Mereka pun lari terbirit-birit dikejar puluhan zombie, dan sampailah mereka di sebuah tempat, yang dimana di situ terdapat prajurit dan ibunya Xiaoling yang masih tersisa. Saat hendak ingin menutup pintu, satu prajurit yang lengah pun tergigit oleh zombie yang berada di luar. Dilihatnya Xiaoling berdarah, prajurit yang tersisa itu pun mengira Xiaoling terkena gigitan dari zombie. Kemudian mereka pun dikurung dalam sel kecuali Tan Kayu. Xiaoling yang satu sel bersama prajurit yang tergigit, dia dibuat panik saat prajurit itu berubah menjadi zombie, dan keanehan itu terjadi lagi,
pas ingin menyerang Xiaoling, zombie itu pun seperti tidak memperdulikannya. Di sini kita diperlihatkan keberanian dari Tan Kayu, saat dia mau membebaskan teman-temannya. Zombie yang berada di luar, berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Bukannya keluar dari tempat itu, Kayu malah masuk ke dalam sel tersebut. Alhasil mereka semua terjebak dalam sel itu. Tidak berselang lama, mereka di dalam sel, seketika terdengar lagu kebangsaan yang sedang diputar. Zombie-zombie itu pun kemudian terdiam serentak, diketahui bahwa jam segitu bertepatan dengan jadwal penurunan bendera. Akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari sel tersebut. Saat lagu kebangsaannya sudah selesai, seketika zombie yang tadi hanya terdiam sekarang mulai bergerak kembali. Tan Kayu dan teman-temannya pun panik. Pandangan Kayu terus tertuju kepada satu zombie di hadapannya. Ternyata zombie itu merupakan sahabat dari Kayu, yang bernama Zeya Tazan. Saat Tazan ingin menyerang Kayu, Kayu pun hanya diam saja, tanpa diduga, ibu dari Xiaoling mau menolong Kayu dan akhirnya ibu dari Xiaoling itu pun tergigit oleh zombie Tazan. Mereka berempat pun kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Ibu Xiaoling kemudian berubah menjadi zombie. Dan Tan Kayu pun membunuh ibunya Xiaoling dengan tembakannya. Xiaoling yang melihat ibunya sudah tiada, dia terlihat shock dan sedih. Di malam harinya terlihat puluhan zombie yang berada di luar camp, mulai menjebol pagar, zombie itu mulai masuk ke dalam camp. Sedangkan Kayu dan temannya masih saja termenung di ruangan itu. Seketika Kayu teringat kenapa dia dan Xiaoling tidak digigit oleh para zombie itu, kemudian Kayu menyimpulkan bahwa semua itu berkat obat nyamuk oles yang dia pakai. Sayangnya obat nyamuk oles itu sudah tidak ada, mereka pun mencari obat itu untuk bisa keluar dari tempat itu. Dengan beraninya Xiaoling keluar dari tempat persembunyian mereka, untuk menuju ruang kontrol. Sesampainya di sana, Xiaoling langsung memutar lagu kebangsaan mereka. Alhasil zombie-zombie itu pun terdiam. Di sisi lain Tan Kayu dan Sersan Li sudah bersiap tempur melawan serbuan para zombie. Saat sedang berjalan melewati zombie-zombie itu seketika lagu kebangsaan itu berubah, dikarenakan Xiaoling dan prajurit lain sedang berebut senjata. Dan zombie itu pun mulai menyerang kembali. Kayu dan Sersan Li kemudian mulai melawan zombie-zombie itu. Karena zombie tersebut terlalu banyak, mereka memutuskan untuk memanjat tiang bendera. Akibat tiang bendera itu digoyang-goyangkan para zombie. Akhirnya tiang itu pun patah. Tan Kayu dan Sersan Li pun berusaha untuk memanjatnya. Alhasil mereka berhasil menuju lantai 2 bangunan ruang kontrol. Terlihat Xiaoling sudah tidak berada di sana. Sersan Li dan Kayu pun mulai mencari Xiaoling. Akhirnya mereka menemukan Xiaoling yang sedang disandra oleh seorang prajurit yang bernama Chua. Ternyata Chua sudah memanggil helikopter untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat sedang disandra Xiaoling kemudian melawan, dan akhirnya Chua pun tergigit oleh zombie. Karena panik Chua pun menembak Sersan Li yang mau menghampirinya. Untungnya tembakan itu tidak berdampak apa-apa. Kayu yang merasa kesal, kemudian mulai menghajar Chua. Dia teringat bahwa obat nyamuk itu diambil oleh Chua, seketika Kayu pun mengambilnya lagi, dari Chua. Kemudian mereka pun berebut obat nyamuk oles itu. Perebutan itu dimenangkan oleh Kayu. Kemudian Kayu dan Sersan Li mulai mengoleskan obat nyamuk itu ke seluruh tubuh mereka. Saat pintu sudah dijebol oleh zombie, zombie itu pun tidak menggigit mereka, karena berkat obat nyamuk oles yang mereka pakai. Zombie-zombie itu malah menyerang Chua. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil keluar dari camp tersebut, melalui bantuan helikopter penyelamat. Dan film pun selesai.